Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا يا ربنا يا فتاح كما فتحت لعبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah, saya nggak ngapa-ngapain hari ini, tapi kok kerasa capek ya. Temanya yang bikin capek kayaknya ya. Temanya apa, Ustaz? Temukan terang-terang jiwamu dalam sholat. Berarti ada dua kata kunci, tentram dan sholat. Nah, dari situ kita masuk ya. Di dalam Al-Quran, kata tenang itu muncul sangat eksplisit dalam surat yang sudah sering kita dengar dalam bab zikir. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sering dengar? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala. Orang Arab kalau mau ala itu yang ngantuk langsung bangun. Ala gitu. Hoi. Gitu. Jadi Allah tapi manggilnya halus. Ala. Hei, sadar. Kamu sadar, kamu tidak akan tenang dengan game. Kamu tidak akan bahagia dengan jabatanmu. Kamu tidak akan bahagia dengan pasangan yang gagah cantik. Kamu tidak akan bahagia dengan gajimu yang gede. Kamu cuma bahagia. Nah, dalam bahasa Arab jika objek didahulukan, biasanya subjek, predikat, objek. Ini objeknya dimajukan, bidzikrillah. Maka harus dipakai jar majrur. Bidzikrillah, hanya dengan menyebut Allah, menyebut nama Allah, mengingat sifat-sifat Allah, berhubungan kontak langsung dengan Allah. Tatmainnul qulub, qalbu menjadi tatmain. Qalbu itu bahasa Arab artinya taqlibah, suatu yang bergerak-gerak. Berkata Imam Al-Qushairi, imam ahli hadis mufassir yang ahli zikir, summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Qalbu disebut qalban karena dia cepat sekali berubah. Kita kagum kepada seseorang, jam ini bisa jadi jam nanti sudah berubah. Cuma karena beda 0102 langsung kesel. Kan kita lihat ya, kita sudah lihat Pak, begitu cepatnya qalbu. Dulu, ini contoh saya sebut nama aja. Karena kita lagi kasih contoh, lagi ta'lim. TGB. Sekarang yang milik nyoblos 02 pasti kesel sama dia. Tapi yang nyoblos 01 seneng sama dia. Kenapa? Dulu dikatakan next presiden, Hafiz Mufassir, Doktor Azhar. Kakak kelasnya Ustaz Arnaf. Dulu digadang-gadang kayaknya melebihi semuanya. Tapi cukup dengan dia beda nyebrang politik dan sudah banyak orang benci. Begitu cepatnya kalbu membenci, ya kan? Jadi jangan percaya dengan pandangan pertama, jangan percaya dengan asumsi pertama, karena kalbu cepat berubah. Nah, banyak itu ya. Orang nikah kalau pesta di kantor, kalau di gedung mahal gak? Mahal. Berapa mahalnya? Udah pernah belum? Belum pernah dia ya. Mahal ya. Tapi kemudian orang bisa dalam hitungan sebulan, sepekan, bahkan sekarang sehari sudah nggak cinta sama pasangannya. Bisa? Bisa. Begitu cepatnya qalbu berubah. Supaya qalbu itu tidak cepat berubah ke negatif. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena qalbu itu liar. Orang yang disebut nabi itu, wali Allah itu adalah yang bisa mengendalikan qalbunya dengan zikrullah. Kalau kita punya guguk, misal
Si guguk itu takutnya sama apa? Batu. Sama batu. Nah, batu itu zikrullahnya. Kolbu ini lebih parah daripada si kalbun. Jadi kolbun, kalbun, tipis ya. Kolbun, hati. Kalbun sama-sama bisa nyalak gitu. Sama-sama tamak dia, sama-sama emosional. Bukan cocok logi ya, tapi itulah rahasia Allah membuat kalimat ini mirip. Namun si kolbu, sebagaimana si guguk tadi, takut kalau mau dilempar pakai padahal cuma digertak doang, nggak jadi, kabur dia. Kolbu juga begitu. Kolbu digertak dengan nama Allah, ditembakin ke kolbu, langsung dia tenang dia ya. Paling dia menggigil sebentar, tenang. Apa dalilnya? Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 23. Ayat 23. Taqsya'irru minhu. Qalbu itu mulai indikasinya dari kulit. Tubuh kulit bergetar. Minhu, karena Allah, karena ayat Allah, karena Al-Quran, karena zikrullah. Apa? Juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Julud, kulit orang yang takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, ada orang selawat kita menggigil, Pak. Ada getarannya, kayak ketarik ke situ. Kenapa? Itu getaran rindu. Takut kepada Allah itu bukan takut menjauh, tapi takut rindu. Namun kalau bergetar terus kan bahaya, jantungnya nanti bisa jantungan. Maka fitrahnya qalbu, kalau sudah ketemu namanya Allah, summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Maka si qalbu yang tadinya bergetar, maka kalau ada orang zikir sampai berteriak, bergetar, itu tidak bid'ah. Itu emang efek qalbu, tapi jangan tiap hari, Pak. Ya, berisik juga kita ya, terganggu juga kita. Dan tidak baik untuk jantungnya. Dan tidak baik untuk emosionalnya. Dia harus dilatih terus zikir. Summa, pakai summa. Dalam bahasa Arab, summa itu beda dengan fa. Summa itu nanti, akan, proses, kemudian gitu. Jadi ada prosesnya. Kalau pakai fa bentar aja, maka setelah ini langsung. Tapi jika pakai thumma, dia ada jaraknya. Maka orang kalau rajin merawat kolbunya, nanti kolbunya pasti lembut. Talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Lalu kolbunya akan lembut. Itulah kolbunya sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, dan sahabat-sahabat mulia, Salman Al-Farisi, Abu Darda, dan semua sahabat Nabi. Awalnya mereka kenceng. Masih ingat kisah Abu Darda, Abu Zar? Abu Zar itu orang yang Islam nomor 5. Ana khamisuhum islaman. Di riwayat lain rabi'uhum islaman, dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bar. Apa kata Abu Dzar? Kami di kampung kami Bani Ghifar mendengar ada seseorang yang jujur lalu mengaku dapat wahyu. Maka kami penasaran, datanglah ke Mekah. Di Mekah ternyata Nabi baru punya murid Khadijah, Abu Bakar sama Ali. Berarti muridnya berapa? 3. Waraqah bin Naufal udah mati. Siapa Waraqah bin Naufal? Paman Khadijah yang ahli kitab Injil, mengerti Taurat, udah wafat. Jadi kalau dihitung 4 sama Waraqah bin Naufal, tapi ini nggak dihitung. Dihitung cuma Khadijah, Abu Bakar, Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu Abu Zar udah nyampe di masjid Nabi Muhammad, karena dakwahnya baru ke 3 orang ini. Aslinya dakwahnya harusnya di masjid, tapi karena orangnya belum banyak, masjid masih banyak berhala, masih banyak orang-orang yang menyembah berhala, bahkan tawaf tidak pakai celana, tidak pakai baju. Jadi itu Masjidil Haram pernah dikotori oleh orang-orang kafir Quraisy.
Mereka mengatakan kita harus suci, maka kita harus buka semua. Tuh aliran nyeleneh ya. Kalau ada aliran nyeleneh gitu, dia menghidupkan ajaran jahiliyah, paganisme. Tiba-tiba datanglah Abu Dzar tunggu Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah habis bekal. Ternyata Abu Dzar gak sendiri, dia saudaranya wa ummu dan ibunya. Tapi saudaranya ini saudara seibu beda ayah, Abu Dzar al-Ghifari. Apa yang terjadi? Hari keempat cuma minum Zam-Zam. Nabi Muhammad juga tidak kunjung datang. Tapi dia percaya pasti ada. Waktu itu kan belum ada Google, belum ada YouTube. Mau cari, ini ustadznya ada nggak di YouTube? Kan begitu sekarang ya. Sejak kapan YouTube jadi standar ustadz itu berilmu? Banyak di kampung-kampung sana ulama-ulama yang ikhlas, tidak digaji, hanya Allah yang gaji dia, nggak ada di YouTube Pak. Tapi namanya terkenal di langit sana. Allah kelunjungi terus, orang kirim terus malaikat ke sana bawa rahmat, bawa rahmat, bawa rahmat. Ada yang jawab, Ustaz, rahmat nama saya. Ya bukan rahmat yang itu ya, rahmat Allah maksudnya. Hari ke-10, 11, sampai 20 gak ada juga. Minumnya apa? Makannya apa? Makannya Zam-Zam, minumnya Zam-Zam. Udah malam, makannya Zam-Zam, minumnya Zam-Zam. Sampai hari ke-30 Nabi biasanya sekali sebulan waktu itu masuk ke Masjidil Haram. Tiba-tiba Abu Bakar kaget melihat ada orang kurus, lemes, 3 orang. Seorang perempuan, waktu itu belum wajib berjilbab. Terus coba Abu Dzar dan saudaranya Abu Dzar yang seorang penyair. Apa yang terjadi setelah itu? Abu Bakar bertanya, ini wajahnya bukan wajah orang Quraisy. Abu Bakar hafal semua orang Quraisy. Nabi hafal semua orang Quraisy kecuali yang baru-baru lahir. Akhirnya ditanya, "Man anta?" Siapa kalian? "Man antum?" Kamu siapa? Dari mana? Dijawablah oleh Abu Dzar, "Ana Abu Dzar." Aku adalah Abu Dzar. Tapi kata Abu Bakar, "Wajahmu kok melas?" Abu Dzar bergirang, ada yang mau ngajak nraktir nih ya. Akhirnya apa kata Abu Bakar? "Kamu belum makan ya?" "Belum." Ternyata Nabi ada di samping Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya, "Apa yang kamu makan?" "Aku makan selama 30 hari air Zam-Zam dan minum juga air Zam-Zam." Lalu Nabi SAW bersabda, "Az-Zam-Zam, ma'u Zam-Zam ta'amun wa syarab." Hadisnya hasan. Air Zam-Zam itu ta'am. Apa ta'am? Sama dengan makanan, juga syarab sama dengan minuman. Semenjak saat itu orang jadi tahu rahasia air Zam-Zam. Walaupun 30 hari bisa hidup dan tidak masalah, justru pembuangan detok, keluar penyakit-penyakit Abu Dzar, maka umur Abu Dzar panjang. Panjangnya bukan main. Lalu Abu Dzar diajarkan oleh Nabi la ilaha, pengajaran itu disebut talqin zikir. Apa arti talqin? Pembimbingan zikir. Talqin bukan hanya untuk orang mati, tapi lebih diutamakan untuk orang yang hidup. Maka ditalqinlah siapa? Abu Dzar, saudaranya dan ibunya. Abu Dzar paling kencang zikirnya. Masuk kalimat itu Allah itu ke dalam dadanya, mengalir ke jantungnya, ke tubuhnya, ke darahnya, ke tulangnya. Maka Abu Dzar mengatakan ke Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, izinkan aku mengumandangkan, mendeklarasikan kemenangan tauhid di dalam qalbuku." Kan lagi rame deklarasi ya. Apa yang dia deklarasikan? La ilaha illallah masuk ke dalam dirinya. Apa kata Abu Bakar? "Dulu aku juga kayak kamu. Pertama dapat la ilaha illallah, pengen nunjukin ke orang, siapa aja ngelawan, aku lawan." Kata Abu Dzar, "Itu mah kamu, aku beda." Tapi Abu Dzar terus, tanpa sepengetahuan Abu Bakar, Abu Dzar tembus ke Masjidil Haram yang banyak berhalanya saat itu, dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu kata-kata dia menggetarkan berhala-berhala semua. Semua orang kafir awalnya takut, tapi pas dilihat ini orang nggak dikenal nih, gebukin aja, digebukin, buh,
Tapi dia nggak ngerasa apa-apa, langsung pingsan. Dia nggak ngerasa sakit, tapi udah bonyok. Tahu-tahu bangun, siapa yang membawa dia? Paman Nabi yang belum masuk Islam, namanya Ja'far, atau saudara Nabi ya, Ja'far, saudara sepupu Nabi. Ja'far mengatakan, kalian jangan coba-coba ganggu ini orang. Saya kenal ini orang, namanya Abu Zar. Dia tinggal di daerah Ghifar, Bani Ghifar. Kalau kalian pergi berdagang ke utara pasti lewat kampung Abu Zar. Orang Arab itu kalau kita bunuh satu orang kaumnya, maka nanti orang kaum sono akan datang sekampung menghancuri kaum kita, membunuh kaum kita. Maka kata Ja'far apa? La taqtuluhu, hentikan, jangan bunuh dia, karena nanti urat nadi perdagangan kita habis. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy menghentikan pukulannya. Abu Zar kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pas dia siuman, apa kata Abu Bakar? Tuh, apa kata gue? Rasain lo gitu. Jadi ini emang orang baru dapat kalimatullah, semuanya pasti pengen pamer, walaupun benar. Baru dapat kajian A, pengen pamer. Baru dapat kajian zikir, pamer zikir. Baru dapat kajian sunnah, pamer sunnah. Kajian bid'ah, pamer anti bid'ah. Baru dapat belajar thariqat A, pamer thariqat. Baru dapat sanad A, pamer sanad. Emang itu fitrah manusia. Maka sabar-sabar sama orang yang suka pamer. Nanti dia capek sendiri. Ya, kita semua punya sikap pamer, Pak. Semua, saya juga. Ayatnya itu kan tidak ada di surah Al-Hadid. Ayat keberapa itu? Ya, innamal hayatud dunya, hanyalah dunia itu apa? Main-main, senda gurau. Ya, apalagi tafakhur, lahun walaibun tafakhur. Apa tafakhur? Berbangga-bangga dalam anak, harta, bermunafasah, begitu terus. Cuma itu dunia. Awal-awal dapat mobil gimana? Wah, bawa kemana-mana. Rumah aja deket dari masjid, bawa juga. Ya, mau makan kemana deket, pakai mobil. Ya, terus pura-pura ketinggalan barang. Maaf, ketinggalan di mobilku. Cilah, ambil dulu barangnya ya, biar kelihatan sama temennya. Mobil lu baru ya. Akhirnya ketahuan deh, mobil baru, motor baru, apalagi pasangan baru. Bahaya ini ya. Yang belum telan ludah aja ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang baru belajar silat pengen nantang orang nggak? Pengen. Silat itu untuk badan. Orang baru bisa silat bid'ah juga sama. Silat sunnah juga sama. Silat zikir juga sama. Pengen nantang semua orang. Baru belajar zikir, nanti lihat isi hati orang. Wah, ini ustadz nih ahli zikir nih. Wah, ustadz ini belum sampai nih. Belum sampai kemana? Belum sampai ke alam kubur ya. Biasa itu ya. Nanti kalau dia sudah belajar, ada yang bisa setahun hilang, ada yang sepekan hilang, ada yang hilang bener ya, hijrahnya gagal. Jadi pintu hijrah itu banyak. Ada yang lewat zikir, ada yang lewat nangis-nangis, ada yang lewat muhasabah, ada yang lewat partai, ada yang lewat gerakan, ada yang lewat sunnah bid'ah, ada yang lewat khuruj. Banyak pintu hijrah itu banyak. Jangan monopoli bab hijrah ya. Kembali ke surat Az-Zumar, ayat berapa tadi? Ayat 23. Di ayat 23 itu dikatakan summa talinu, dengan proses berjalan, maka orang yang tadinya pengen show up, nunjukin apa saja yang dia punya, nanti lama-lama hilang, lebih tenang, kalbunya lebih tenang. Talinu juluduhum wa qulubuhum, tapi dengan syarat cuma satu, ila dzikrillah, kepada mengingat, menyebut nama Allah. Itu sebabnya orang yang hijrahnya tidak kepada Allah, yang masuk zikirnya tidak bertujuan kepada Allah, dapat hartanya tidak dengan niat mensyukuri nikmat Allah, maka sampai mati dia suka pamer. Dan Nabi mengancam, man samma'a
samma'ahullah. Siapa yang suka pamer, Allah akan pamerkan aibnya. Hati-hati ya. Jadi nggak usah pamer-pamer. Kalau ada orang pamer depan kita, nggak usah suudzon, katakan oh mungkin dia lagi bersyukur, karena ada ayat fa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa yo? Ad-Duha, bukan Al-Lail ya. Al-Lail sebelumnya. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, penciptamu, pemberi rezekimu, fahaddits, kamu boleh tunjukkan. Kapan boleh menunjukkan? Depannya bi ni'mati rabbik. Ini syarat dalam bahasa Arab, dalam ilmu akidah, bi ni'mati rabbik. Kalau aku, kita semua telah merasakan ini dari Allah, bukan punyaku, baru boleh tunjukkan. Sehingga ketika kita menunjukkan kecerdasan, bukan kita yang cerdas. Tunjukkan hafalan, bukan kita yang pintar hafal. Tunjukkan kegagahan, kecantikan, bukan kita yang hebat dan cantik. Kenapa? Ada nggak yang lahir niat ngobrol ke maknya waktu lahir, mak, buatin aku hidung yang agak mancung ke depan dong, jangan mancung ke belakang. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita sudah dapat begini sudah. Maka wajah ini anugerah Allah, tinggal disyukuri ya. Dulu saya berjenggot, ingin disebut akhi-akhian, pengen dipanggil akhi Ar-Razi, ikhwan Ar-Razi. Tertegun ketika ketemu seorang syekh dari Mesir, namanya dulu ngajar di ma'had kita 2 semester, Dr. Syekh Abdul Bashir Abdul Mu'ti, ahli lughah, ahli tafsir. Apa kata beliau ketika saya tanya, Syekh, tudarris fi ma'had kaza wa kaza, saya sebut, Anda kan ngajar di ma'had ini, itu ma'hadnya kan orangnya berjenggot, manhajnya ini dan ini dan ini, wa anta ma'indaka lihya, sedang engkau nggak punya satu lembar pun nggak ada satu bulu. Apa jawaban dia? Dia lihat jenggot saya yang sedikit ini ya. Ya Ar-Razi, ana la utillu lihyah khaufan bihim. Aku tidak memanjangkan jenggot karena aku takut dihujat tidak semanhaj dengan mereka. Aku pun memanjangkan jenggot bukan juga ingin disebut ustadz. Aku kalau memanjangkan jenggot karena aku cinta Rasulullah. Tapi cintaku belum kuat. Dia bilang gitu, ya. Jadi ya sudah, aku begini aja dulu. Tapi dalam hati aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab sederhana, nggak sampai bilang kalau nggak berjenggot nggak halal, nggak usah terima khidbahnya. Waduh, kacau sekali ya. Kalau begitu kapan nikahnya? Yang berjenggot di Indonesia kan cuma berapa? Apalagi Pekanbaru ini dihitung cuma berapa? Ternyata Imam Bukhari naruh jenggot di bab zina. Zina itu penampilan, wal libas, pakaian. Yang ingin ngikuti Nabi lahir batin, penampilan semua, berarti cintanya sudah full. Silakan ikuti jenggot Nabi. Ikuti Nabi kadang-kadang, jadi sekali seumur hidup panjangkan rambutnya segini. Saya berniat sekali seumur hidup, supaya di Sahih Bukhari dikatakan rambut Nabi menutupi separuh telinga dan sampai ke apa namanya ini? Punuk onta. Ya. Ini onta apa manusia ini? Ya. Yaudah gitu deh namanya ya. Kekurangan kosakata kita ya. Sampai menutupi. Tapi jangan lama-lama. Kenapa? Zaman sudah berubah. Itu namanya sunnah urfiyah. Sunnah tradisi Nabi saat itu. Baju keren ya begitu. Penampilan keren yang begitu. Jenggot udah, tapi rambut belum, jangan sok sunnah dulu. Ya. Nabi itu pakai sarung, pakai celana. Saya hari malam ini udah capek, 3 hari pakai gamis. Sekarang pakai celana, ya. Kenapa? Jadi ada siapa nih? Mana Syekh Rasid ini ya? Yang cilik. Dia bilang, saya kira Ustaz Razi itu berjenggot panjang, putih separuh, berserban tebel, terus pakai rida, selendang, seperti habaib para masyaikh. Saya ketawa aja.
Ya, kadang saya begitu pakaiannya, tapi saya lebih nyaman pakai ini. Nggak ribet, muter-muternya nggak ribet ya. Namun kalau ingin mengamalkan sesekali, tafadhal, kita punya sanad serban. Kita punya sanad Pak serban. Ada, alhamdulillah. Tapi sanad jenggot ada nggak? Ada sanad jenggot. Nabi itu kalau baca hadis lagi megang jenggotnya. Ada hadis yang musalsal namanya bil-lihyah. Nabi megang jenggotnya waktu menjelaskan suatu hadis. Maka semua rawi hadis, periwayat hadis megang jenggotnya waktu menyampaikan hadis itu. Maka meranalah yang tidak punya jenggot, tidak Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar, zikir itu awal bikin kita bergetar, lama-lama bikin lembut, karena zikir itu mainan kolbu. Karena kolbu itu rajanya jiwa, rajanya badan, maka orang baru dapat mainan, nunjukin nggak? Anak kecil baru dapat mainan, nunjukin ke temannya nggak? Sama. Karakter itu akan berubah sebatas umurnya. Kalau mainan anak kecil ya mobil-mobilan. Kalau orang anak sudah gede, kalau anak umur 5 tahun, mobil-mobilan. Kalau udah 25 tahun, mainannya mobil beneran, motor beneran. Ya, tunjukin ke temannya. Kalau perlu, di zaman-zaman kita dulu masih unyu-unyu ya, tahu unyu-unyu nggak? Ya, masih culun-culun lah. Knalpotnya harus bunyi, bung 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 bung, biar kedengeran sama awewe. Tahu awewe nggak? Ya, biar kalau jalan tuh dilihatin sama orang, wow keren gitu. Mobilnya dulu harus ngebul, asapnya tuh kemana-mana. Ternyata nggak sehat begitu ya. Itu dulu yang motornya begitu pasti sekarang kurus tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang pindah ke surah Thaha ayat 14. Mencari ketenangan. Tadi sudah dirumuskan di surah Ar-Ra'd apa ketenangan itu? Cuma dengan menyebut nama Allah. Sekarang kita lihat apa posisi zikir dalam salat. Posisi pentingnya zikir dalam salat. Di bagian tengah sampai akhir Allah berfirman gimana? Aqimis salata. Ayo yang hafal. Aqimis salata. Wow. Li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Tapi depan ayatnya apa? Innani anallah la ilaha illa ana. Ini disebut tauhid la ilaha. Tauhid la ilallah bukan teori, tapi tauhid la ilallah itu dibaca, diresapi. Jadi kalau habis pengajian sudah punya tauhid belum? Baru punya ilmunya, belum punya amalnya. Oleh karena itu Nabi selalu mengatakan man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, begitu. Jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. La ilaha itu bukan teori. Tauhid uluhiyah, rububiyah, sifat 20 enggak cukup. Itu teori. Harus ada prakteknya. Harus ada prakteknya. Kalau ada orang menunjukkan jurus-jurus silat di YouTube, kita lihat, kita ikuti. Udah bisa belum? Cepat bisa nggak? Setahun juga nggak lolos-lolos. Kalau ingin belajar membaca la ilaha illallah hanya pakai YouTube, tembus nggak ke kalbu? Tembusnya ke kuota. Nggak tembus ke kalbu Pak. Jebol WA-nya, ya berat. Kalau itu aja bisa berat, data apa yang kita lihat, yang kita rekam, yang kita tonton di WA itu, di HP itu bisa berat. Sebaiknya yang memberatkan kalbu itu apa? Kalimah-kalimah Allah. Bagaimana beratnya nama Allah? Coba lihat hadis Imam Tirmizi. Dalam hadis Imam Tirmizi dia katakan bahwa nanti di hari kiamat ada orang yang gak punya amal banyak, tapi dia punya rahasia di kalbunya. Ketika ditimbang amalnya oleh Allah, disuruh malaikat mizan, malaikat penimbang, ditimbang semua dosanya, disebutkan sijilat,
sepanjang lembaran yang ada di zaman itu, di masa itu, di padang mahsyar, sejauh itulah, sebanyak itulah dosanya. Banyak nggak tuh? Jadi kalau orang ngeprint yang pakai bulat itu, yang biasanya di Indomaret itu ya, kan bulat tuh untuk struk, bukan struk yang tepar itu ya. Sepanjang itu dosanya. Satu rim, kira-kira begitu ya. Satu rim 50 lembar ya. 500, kurang nolnya. Sebanyak itu dosanya, akhirnya malaikat azab, penunggu neraka sudah siap mengikatnya dan menariknya. Tapi Allah berfirman, artinya malaikat pun tidak tahu isi kalbu. Yang di kalbu itu malaikat nggak tahu. Niat antum kesini ngapain Allah nggak tahu. Allah tahu. Kalau malaikat, jadi niat antum kesini yang tahu cuma, tapi malaikat nggak tahu. Yang tahu cuma kita, dan begitu ajibnya kalbu. Coba ayatnya, surah Luqman. Innallaha alimun bidzatis sudur. Pakai inna, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam sudur, di dalam dada. Enggak disebutkan malaikat, tapi disebutkan Allah. Malaikat cuma catat yang lahir-lahir, yang zahir-zahir. Maka Allah katakan ke malaikat mizan, "Hei malaikat, bedah jantungnya, bedah dadanya, bedah kolbunya. Dulu kolbunya pernah bergetar nyebut namaku bukan? Cek, dibuka. Jadi selain Nabi Muhammad, ada hamba Allah yang dibedah. Mau dibedah nggak nanti? Nah, nggak apa-apa dibedah. Dibuka, isinya bukan 01, bukan 02. Ada yang istighfar depan saya nih ya. Bukan selain Allah. Apa dalam kalbunya? Nama Allah. Allah. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan Allah itu berdenyut. Di riwayat Imam Tirmizi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus jalan kalbunya, gak pernah berhenti. Ternyata dia waktu wafat, dia dapat talqin zikir la ilaha illallah, mati. Saat kalbunya bergetar, mati. Maka kalbu yang bergetar ini tidak pernah mati, cuma tubuhnya yang mati. Dari dia mati sampai kiamat berapa lama itu getarannya? Ditimbanglah kalbu yang ada nama Allah bergetar itu. Karena di surah Al-Anfal gimana? Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, kalbunya berdenyut kencang. Seperti orang, bisa jadi orang jatuh cinta, ketakutan, atau mau ujian kan deg-degan. Yang kemarin ikut ujian CPNS, deg-degan kan? Ada yang tangannya udah letoy duluan ya, udah gemetaran, nggak jadi, salah terus mencetnya. Saya nggak pernah ikut ujian, jadi nggak tahu. Ya. Mau meramar, getaran kalbunya sampai ke lidah. Akhirnya manggil mertuanya Mas. Gak diterima jadinya ya. Begitu efek kalbu. Ditimbanglah nama itu, kalbu itu, kalbunya diambil, timbang. Semua dosanya ditaruh. Awalnya masih begini-gini ya. Lama-lama ternyata yang di dalam kalbunya keluar, tambah berat. Makanya orang yang kalbunya ada nama Allah, kata-katanya bisa tebar, masuk ke kalbu kita, tembus ke kalbu kita, bukan masuk kanan keluar kiri. Itulah Nabi, itulah pewaris para Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini mereka masih ada. Makanya kita mesti berguru ke orang yang bersanad, bukan yang ngaku-ngaku. Bukan yang ngaku-ngaku ikut Nabi, tapi yang buktikan bahwa dia ikut Nabi dengan bersanad. Bersanad itu bukan cuma ijazah, aku ijazahkan, bukan. Bersanad itu berguru, mulazamah. Apa arti mulazamah? Kita senantiasa konsisten berguru ke orang itu. Jadi kalau ngajinya cuma pas tablik akbar ya salam. Ini tempat mengingatkan saya ke sahabat saya, siapa ya? Ustadz Zul Henry ya. Itu orang alim.
masih muda, ilmunya luas melebihi umurnya, silakan disemarakkan. Ini inisiasi beliau kali ya, tempat begini. Emang beda Pak, kalau duduk di atas begini itu rasanya beda. Makanya ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama sebagian di Yaman, kalau taklim dia buat mimbar begini. Pas saya buka hadis, mimbar Nabi kayak gitu atau kayak gini? Ternyata benar kayak gini, mimbarnya Nabi. Kalau ini namanya podium. Podium itu dulu punyanya orang Yahudi Nasrani. Yang Nabi buat ini. Tapi boleh nggak pakai podium? Ya boleh, kan itu peradaban, bukan masuk ke syariat. Nah, silakan mulazamah ke beliau. Tadi ada Ustadz Al-Nof ya, mulazamah ke beliau. Masih banyak ustadz-ustadz di sini yang mau ngaji kitab. Karena tidak semua sempat nyantri, sudah telat kan, umurnya udah lewat, nggak boleh kan disuruh-suruh push up. Kau telat sholat push up, nggak bisa begitu lagi Pak. Dulu saya awal-awal jadi ustadz, nah, ini bukan masih awal juga ya. Awal-awal jadi guru, jadi ustadz, jadi dosen, itu galaknya bukan main. Karena belum dapat hadis musalsal birrahmah, hadis musalsal dengan kasih sayang ke makhluk Allah. Ada yang ngantuk dikit, saya bilang, anta kum, berdiri, sudah, ya. Nggak jarang saya usir. Kamu main-main ya. Kita lagi baca hadis, kamu kok baca buku selain hadis? Ukhruj. Dulu galak Pak, untung kita ketemu hari ini ya. Jadi yang ngantuk-ngantuk tak tidur aja lah. Tapi nggak ada ngantuk nih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kolbu begitu. Dia kalau sudah terus ditempa, lama-lama dia tambah halus. Coba ini filosofi, belajar ke alam. Karena Allah mengatakan siru fil ard, jalanlah di muka bumi. Itu ayat tertulis. Ayat tak tertulisnya apa? Kalau kita lihat orang ngasah sabit, masih ada nggak orang yang nyabit rumput sekitar Pekanbaru? Udah susah ya. Wah belagu, sok kuto ya, seorang kota. Coba kita keluar Pak, lihat di situ ada orang nyabit rumput pakai sabit. Kalau agak sedikit susah narik rumputnya, terus diapain? Diasah. Ngasahnya, asahannya ada dua, ada yang halus, ada yang kasar. Kalau dia pengen cepat, dia pakai yang mana? Pakai yang kasar dia. Tapi kalau dia pengen lama tahannya, dia pakai yang mana? Tapi lama nggak ngasah pakai yang halus? Boleh cepet-cepet nggak? Enggak, emang halus juga, halus. Bahkan kadang nggak bunyi. Tapi kalau yang kenceng itu, yang kasar itu, ya bunyi deh. Begitu Pak. Orang yang baru dapat ilmu kajian baru itu kasar-kasar ngomongnya kadang. Kita semua begitu. Kalau kata teman saya, ikhwan khuruj, jemaah tabligh, ngejos tak gitu. Tahu ngejos nggak? Ya kayak bukan jos yang minuman kuat itu. Lagi jos, lagi semangat. Kalau kata teman kita ikhwan muslimin, lagi ghirahnya tinggi tak? Apalagi tuh ghirah, semangat. Ya. Kalau orang pesantren hamasah, wahimmah, semangatnya lagi melangit tak? Emang nggak bisa dihadang itu. Itulah kelebihan anak muda. Tapi kalau anak tua dapat kajian keras, kita lihat mukanya, kita udah kesal duluan Pak. Lah bapak ini udah bau tanah masih aja mau cari masalah di masjid ya? Mau nyalahin kita aja. Nah, tapi sabar Pak, dia badannya tua tapi ilmunya kan masih muda. Nanti lama-lama dia capek. Saya udah ketemu ratusan orang yang curhat mengatakan, Ustadz saya dulu keras, orang kayak Ustadz nih habis saya hina. Terus kok Bapak nggak hina saya? Oh kan dulu Ustadz ya. Jadi kalau sekarang saya dihina orang, saya maklumi. Oh berarti ini baru hijrah ya. Hijrahnya pintu yang beda sama pintu kita. Dimaklumi aja Pak. Nah, kalau antum disalahkan teman, udah maklumi aja. Ya terima kasih. Karena setiap kali ada orang menghujat kita, Allah angkat kita. Apa kata Nabi? Ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang menerima direndahkan, termasuk Nabi menerima enggak waktu direndahkan oleh orang-orang Taif?
Dilempar pakai apa? Dilempar pakai batu, bahkan pakai tai onta. Nabi terima, bahkan doakan mereka kebaikan, bukan doain laknat atas kau, gitu enggak ya? Enggak ada. Kenapa sekarang kajian kita dinodai dengan kalimat laknat? Air putih ini hanya mengeluarkan air putih. Kalau warnanya ini apa warnanya? Merah, coklat, udah terserah deh. Keluarnya mungkin nggak putih? Mungkin nggak keluarnya putih? Kalau air kopi di dalam gelas keluarnya kopi hitam atau susu? Kalau di dalamnya toilet keluarnya apa? Kosakata toilet, najis, apalagi? Oh, ngomong kotor ya, vulgar. Kalau di dalamnya ada kebun binatang, keluarnya apa? Guguk, gitu ya. Gajah, mending gajah gede. Ini disebut apa? Harimau, babi, Allahu Akbar. Babi mah haram. Ya, kalau di dalamnya ada kebun binatang, keluarnya nama-nama binatang. Apa di dalam kalbumu? Coba goyang, tadi mau jatuh ya. Kita goyang teko, kita goyang gelas, keluar isinya. Jika isinya nama Allah, Asmaul Husna, keluarlah nama itu. Jika isinya kebun binatang, keluar satu-satu, guguk, kalbun, mending kolbun, ya, mending nama si dia, ya, dia Allah maksudnya. Tapi ini yang keluar apa? Dikasih pertanyaan dikit, ustadznya sensitif, langsung keluar kalimat-kalimat tidak pantas. Berarti belum pantas dia untuk berbicara qalbu. Itulah problem kita hari ini. Fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Maka perhatikan gurumu, pilih gurumu yang benar-benar, yang lahir batinnya mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sorbannya, jangan hanya kopiahnya, bajunya, celananya, betul akhlaknya semuanya. Ada orang cantik duduk samping kita di bus. Awalnya senang, kita perhatiin dikit ketus dia. Kau nih apa, lihat-lihat berjenggot tapi nggak qaddul basar. Bisa juga dia ngomong qaddul basar. Tahu qaddul basar kan? Jaga mata. Ngerti juga tuh akhwat yang kurang baju ini ya. Iya, namanya mata kan ngelirik dikit-dikit ya. Dia bilang, jadi cantik nggak dia? Galak ya. Galak gak jadi cantik. Ada orang bening kulitnya tapi apa aja belagu, nggak mau salaman sama orang, najis ya. Ketemu orang, bau. Dia cantik tapi akhlaknya tidak cantik. Ada orang bersorban tapi akhlaknya tidak akhlak sorban. Ada orang bergamis tapi tidak akhlak gamis. Ada bersarung tidak akhlak sarung. Bukan ngelarang pakai ya, jangan, bukan ngelarang nggak pakai baju, bukan. Nanti yaudah Ustaz saya nggak pakai baju aja, bukan. Maksud saya kalau cari guru jangan tertipu sama pakaian. Li'annal ajabu fil libas, kekaguman terhadap pakaian cuma sampai dia ngomong. Kalau dia udah ngomong ketahuan isinya apa. Ya. Aqimis salata li dzikri, ini bagian terakhir. Dirikanlah salat untuk mengingatku, menyebut namaku. Maka inti salat adalah zikrullah. Oleh karena itu Nabi itu mengajarkan zikir. Ada zikir yang temporal. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab ayat 42. Sebutlah, bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Itu zikir namanya zikir muakkad. Zikir yang ada waktunya, muayyan. Kita sebut zikir maksurat, ratib, hizib, apapun namanya. Terus di ayat 41-nya, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, sebut, ingat Allah sebanyak-banyak. Kalau banyak itu 100 banyak nggak? 500 banyak nggak? 1000 banyak nggak? Jadi boleh nggak kalau zikir 1000? Terus kalau ada yang bilang, Nabi nggak pernah zikir 1000, gimana jawabnya? Gimana cara jawabnya? Tanya balik sama dia.
Quran itu turun ke Nabi bukan? Dia pasti jawab, iya. Bacain ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 4. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya. Banyak di situ kan tidak dikatakan tak terhingga, enggak. Banyak. Yang penting banyak angkanya. Yang banyak angka atau apa? Angka perasa. Rasanya banyak. Ada nggak begitu? Manisnya banyak. Bisa nggak begitu? Orang bilang banyak angka. Jumlahnya banyak. Baru benar? Oke. Maka itu ingin menyebutkan angka. Ada ulama memilih zikir tiap hari 1000. Ada yang memilih 5000. Ada yang memilih 10.000. Ada yang memilih 70.000. Itu banyak. Jadi tidak bid'ah. Oh Ustaz, ente salah. Nabi cuma zikir subhanallah 33 kali. Wah, ini belum khatam Sahih Bukhari nih. Ya, nggak usah Bukhari deh, Al-Azkar Nawawi aja 1 jilid. Bukhari kebanyakan 4 jilid. Udah khatam belum Azkar Nawawi? Belum ya? Ya udah, apa dong? Arba'in. Itu mah dikit ya, 40 hadis nggak ada tentang yang tadi. Nabi SAW ternyata zikirnya macam-macam. Ada yang angkanya 1, ada yang 3, ada yang 15, 10, 15, 25, 50 nggak ada. 33, 34. Pertanyaannya, subhanallah 33. Tadi imam kita ngimamin sampai saya ketiduran, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidur, tuh mimpi itu ya. Saking indahnya suaranya. Terima kasih Pak Imam ya. Mana imam kita tadi? Ya, biasanya saya kalau zikir tuh melek. Ini kok 2 hari 3 hari di Pekanbaru, setiap kali orang zikir saya ketiduran terus. Kita udah lama cari tidur, lagi duduk udah lama. Ini baru ketemu kemarin. Ya, saya kira di bekam hilang Pak, ternyata enggak. Udah bekam kita kemarin, oh ternyata itu nikmat ya. Biasanya terasa lama jadi pendek. Kalau Nabi zikir 33, itu 33. Itu 33 batasan atau contoh? Kalau contoh berarti boleh kurang, boleh lebih enggak? Kalau itu batasan, kurang dari 33, 32 bid'ah. Masa kita zikir 32 bid'ah? Ya. Ya udah lebih 35, beda enggak? Kalau ada orang mengatakan zikir 1000, 2000 bid'ah, kasih tanya itu, gimana kalau zikirnya 35? Bid'ah enggak? Kalau dia bilang bid'ah, ya salam. Fa'arid anil jahilin, maka berpalinglah dari orang jahil. Enggak usah dilayani lagi sudah. Ya salam ya akhi. Kalau enggak bisa debat, ya salam ya. Ya salam itu artinya apa? Lepaskan semua aib, lepaskan semua apa yang tergores di kalbu, biar nyaman hidup ini. Orang yang paling sempit dunianya, orang yang paling banyak debatnya. Kita udah nggak debat tapi nonton debat, sama aja. Nyesek nggak nonton debat? Nyesek. Malam ini sampai Ramadan nanti semoga ketemu Lailatul Qadar. Kurangi debat, jangan nonton debat lagi. Kasihan kolbu. Kolbu kita kasihan Pak. Mata ini udah nonton, udah seneng dia matanya. Telinga dengar seneng. Kolbu seneng nggak? Tersiksa dia. Maka kolbu kita bilang, bro, udah dong, sis, udah dong. Nggak kita dengerin. Otak kita budek di situ. Dia bilang, asik loh. Kan seru ya ngeliat orang tengkar. Emang kita punya bakat, emang pengen melihat orang beradu. Itu kan dulu zaman-zaman di Minangkabau dulu kan ada perang Padri. Mereka menghapus perang ayam. Tahu nggak perang ayam? Adu ayam. Emang seneng Pak. Saya waktu kecil pernah ngadu ayam. Ya. Tapi kemudian baca sejarah perang Padri. Itu ayam kita jago sekali. Warnanya aneh. Nggak ada warna seperti itu. Itu tajam. Apa namanya di sini? Taji ya. Bukan taring ya. Kalau dia begini, bisa 2 ayam langsung tepar. Sakti juga nih ayamku nih ya. Judul ada candunya. Itu ngeliat ayam candu kita Pak. Oke, sekarang ngeliat orang tengkar, seneng nggak? Seru ngeliat orang tengkar itu. Maka dibuatlah pertengkaran resmi sambil main-main, dikasih juara tuh tinju-tinju ya. Orang yang agak cerdas sedikit
dia nggak mau lagi tinju-tinju, capek ngeliat tinju-tinju, mending tinju-tinju otak. Itulah debat. Ya, maka lakulah ILC, lakulah Najwa Shihab, laku. Kenapa? Makanan otaknya orang itu pertanda udah dewasa dikit, belum dewasa banyak. Itu sebenarnya kabar baik, Pak. Saya awalnya senang. Wah, makanannya orang Indonesia bukan hanya lagi adu ayam, bukan lagi adu petinju, adu survei, adu quick count. Aduh, capek Pak. Kita udah nyoblos kan? Kayaknya ada yang beda nih. Ya nggak apa-apa toh. Nanti hisab sama Allah sendiri kok. Kita kan punya alasan sendiri. Bapak salahkan Allah. Ini baru seperempat dari bab zikir yang saya sampaikan untuk sholat, belum zikir yang lain. Tapi saya rasa udah cukup lah ya. Jadi inti dari sholat itu zikir. Inti dari ujian matematika itu apa? Rumus-rumusan terus dilatih-latihkan. Maka sebelum orang megang ujiannya, dia latihan buat soal nggak? Nah, maka perlu sekolah. Sholat itu kayak ujian. Kalau orang di luar sholat tidak zikrullah, dijamin di dalam sholat tidak khusyuk. Jadi kalau saya udah nggak punya teori apa lagi, Pak, udah banyak teori kita pakai untuk sholat khusyuk. Teori saya cuma satu dan itu ampuh. Mau sholat khusyuk? Maka caranya cuma satu, zikir. Kolbunya lebih banyak di luar sholat daripada selain zikir. Zikir kolbu bisa sambil ngapain? Bisa sambil kerja, bisa sambil berkendara, bisa sambil ngajar, bisa sambil ngapain? Si kolbu kan nggak terganggu. Namun untuk bisa zikir kolbu, kalau nulis nama di kertas pun, itu dirimu umur berapa bisa nulis? Kelas 3 udah bagus tulisannya belum? Kelas 5 ya, berarti 5 tahun baru mantap nulisnya ya. Bisa nulis sambil dengar, itu udah kapan? Sambil dengar nulis kelas 1 SMP. Artinya dari TK, anggaplah dari kelas 1 sampai kelas 6 baru bisa sambil nulis, sambil dengar, sambil ngobrol bahkan bisa. Maka orang yang bisa sambil itu harus sabar, diasah lama-lama, diasah kolbunya terus diasah. Maka sambil ngomong bisa zikir. Kalau sekarang gua nggak bisa, ya iya kan.
Ini ya. Ini murid Ustaz Zuhandi kan? Insya Allah. Masih belum yakin dia jadi murid ya. Harus dinisbatkan. Fala tas'al, jangan kamu tanya panjangnya. Berarti dalil ini bukan dalil sholat tarawih. Kelirulah orang jika memasukkan ini sebagai dalil sholat tarawih. Tapi ini kata Imam Tirmizi, ini dalil qiyamul lail. Tarawih itu qiyamul lail enggak? Maka kata Imam Tirmizi ini boleh-boleh saja dijadikan dalil. Wah, begitulah ramai dalam satu dalil aja bisa sekian pemahaman. Tiba-tiba sekarang kita dipaksa untuk satu paham. Nah, ini kesalahan membaca hadis. Tapi arba'an di situ itu dijelaskan di kalimat hadis berikutnya di bab yang sama di Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Salatul lail masna masna. Salat malam itu mesti satu atau dua rakaat. Dua rakaat. Maka hadis yang pertama itu hadis am. Yang kedua hadis khas. Am artinya umum, khas artinya khusus. Ulama ahli usul fikih sepakat mengatakan jika ada dalil khusus maka dalil umum tidak boleh diamalkan, mesti ngikutin dalil yang khusus. Ketahuannya di mana? Periwayat hadis yang menyebutkan Nabi sholat 2222 dan 443 itu Aisyah. Berarti sumbernya sama dan tidak mungkin Aisyah ngomong tidak konsisten. Lalu kita cek lagi, kalau ada teks begitu, kita bandingkan dengan amal sahabat. Sahabat kalau malam hari sholatnya 443 atau 222. Ternyata nggak ada sahabat yang sholat 4 coba. Bagaimana? Saya di kampung saya dari awal belum saya lahir udah begitu sholatnya. Makanya waktu kita berdebat dengan pengurus, apa kata pengurus? Aku belum lahir di sini sudah 443. Begitu. Ya, tapi kitab saya kan lebih tua. Kitab saya sumbernya Nabi Muhammad SAW. Kitab hadis Sahih Muslim. Ya, cuma kita nggak mau debat panjang-panjang waktu itu. Alhamdulillah tahun berikutnya diganti. Jadi beliau dapat pencerahan, nggak tahu dari mana. Jadi kita nggak bisa maksa orang walaupun dalil sudah sahih. Dan disebutkan dalam hadis itu yusallim, bersalam setiap rakaatain, setiap 2 rakaat. Nah, kalau sholat yang 4 gimana? Takbir ada nggak duduk tahiyat pertamanya? Nggak ada. Maka ini sholat aneh. 4 kok nggak ada tahiyat pertamanya? Nggak mirip sama maghrib, nggak mirip sama isya. Sholat macam apa ini? Ya itulah sholat baru yang muncul. Dan itu riwayatnya dipahami oleh Imam Son'ani. Tapi Imam Son'ani bukan imam ahli sunnah. Imam Son'ani ini imam Zaidiyah, mensyarah kitab ahli sunnah. Diikuti oleh Imam Al-Mubarakfuri, pensyarah Sunan Tirmizi. Tapi Al-Mubarakfuri ini disebut Asy'ari. Asy'ari itu beda dengan Salafi. Asy'ari itu yang ada hadisnya itu amalan dia. Meskipun misalnya ini 443, ini 2222, maka dia amalkan 443 walaupun sekali seumur hidup. Siapa? Imam Al-Mubarakfuri dari India ya. Maka saya kalau orangnya nggak mau dirubah dari 443, ya kita berhusnuzon dikit Pak, dikit. Selebihnya saya suzon. Dikitnya apa? Mungkin dia ngikutin teks secara tekstual 443. Tapi orang ini ketahuan nggak belajar usul fikih, nggak belajar fikih, nggak belajar kaedah ahli hadis dan kaedah ahli fikih. Kaedahnya kita sudah sebutkan tadi sore karena tidak semua hadir, kita ulang. Jika ahli hadis berbeda pendapat mengenai makna hadis, yang didahulukan ahli fikih. Jika ahli fikih beda pendapat mengenai kualitas hadis, yang didahulukan ahli hadis. Kenapa Imam Syafi'i kalau sholat baca Fatihah dijaharkan padahal gurunya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bagi Imam Syafi'i, Quran itu qiraat, diriwayatkan secara mutawatir lebih dari 10 orang setiap generasi. Dan dalam ilmu Al-Quran wajib membaca basmalah. Maka Imam Syafi'i mengatakan wajib mengeraskan bismillah.
Itu kenapa Imam Syafi'i beda? Ustadz kan di Mekah nggak begitu. Mekah tahun berapa? Ya, ke Mekahnya kan baru tahun kemarin. Baik, ini banyak pertanyaan, kita jawab pendek-pendek aja. Assalamualaikum Ustadz, zikir yang mana yang terbaik? Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Tergantung keadaannya. Kalau kolbunya kotor, kalau gelasnya kotor, dibersihin dulu atau langsung minum? Bersihkan dulu. Salawat, la ilaha itu minuman. Istighfar itu pembersih. Bersihkan dulu kalau kotor. Ciri-ciri kotor apa? Pas zikir la ilaha kok nggak nikmat-nikmat, berarti masih kotor. Istighfar lagi. Ulang lagi, belum nikmat, berarti istighfar lagi. Mungkin cara istighfarnya nggak benar. Bagian sini udah bersih, belakang belum. Kita masih bersihin yang depan. Karena belum tahu cara teknik beristighfar. Teknik istighfar itu ditalkinkan juga. Nggak main istighfar doang. Ya. Ini sudah. Bagaimana caranya supaya ketenangan yang didapatkan dalam sholat bisa berbekas pada saat di luar sholat? Nggak usah pakai teori. Zikir yang banyak di luar sholat, zikir itu yang akan membekas dalam sholat. Kalau sudah membekas dalam sholat, baru dia berbuah lagi keluar sholat. Apa kata Nabi? Bekas zikir itu sederhana, bekas sholat. Nabi mengatakan orang yang sholat 5 waktu sama kayak mandi 5 kali. Tahu hadisnya ada di Bukhari, ada di Muslim. Kita nggak usah sebutkan teksnya karena buru-buru. Maka orang yang sholat 5 waktu dengan zikrullah, dia akan bersih kata-katanya. Kenapa? Karena dia mandi kolbu 5 kali. Mandi kolbu itu Pak 5 kali. Bayangkan itu kepala yang kita rawat setiap hari, sekarang lebih rendah dari tempat keluarnya buang air besar dan air kecil. Betapa kita mengatakan, hei wajahku yang hebat, yang bagus, yang cantik, yang ganteng, apalah ya, kau ini lebih hina dari tempat keluar buang air besar. Kau lebih dihina di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini, kalau berbekas sujudnya, orang ini gak akan pernah sombong. Ustadz dia sujud sampai hitam jidatnya, tapi kok belagu, berarti terlalu keras nekannya ke jidatnya, bukan ke kolbunya. Nah sekarang biar bekasnya tidak hanya hitam di sini, tapi memutihkan yang kolbu. Jangan cuma sibuk nekan kepala ya. Ketika sujud, kalau dia berbekas biarkan, tidak berbekas biarkan. Karena yang dikenal bekas sujudnya dari asaris sujud di mukanya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, itu bukanlah jidat yang bergaris-garis tip X apa itu ya. Tapi kalau kulit antum begitu ya nggak apa-apa toh. Ada yang begitu nggak jidatnya ya? Ya nggak apa-apa. Namun bukan itu yang disebut bekas sujud. Bekas sujud yang mana? Sujud itu ketika orang tidak sombong. Maka kalau orang sudah sujud, mau berbekas nggak berbekas di jidatnya, tapi masih sombong, dia belum sujud. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika. Subhana rabbil a'la itu, ya Allah yang maha mulia engkau, yang maha tinggi engkau, aku rendah. Dan ajib, ini ajib. Apa kata Nabi? Aqrabul abdi, sedekat-dekat hamba, wa rabbihi, dan Rabbnya saat sujud. Bukan lagi naik gunung, di atas gunung sholatnya dekat, bukan ya, tapi waktu kita ke sujud. Bagaimana cara agar iman tetap naik dan tidak turun, tapi kita berada dekat orang-orang yang kurang dekat dengan Allah? Tahu dari mana mereka kurang dekat dengan Allah? Misalnya dunia kerja. Oke. Orang itu karakternya dua, karakter dipengaruhi atau karakter mempengaruhi. Nah, kita yang mana? Kalau karakternya gampang dipengaruhi, maka kurangi gaul dengan mereka. Udah. Kalau karakternya gampang mempengaruhi, ini kita sebut karakter dai. Jadi kalau ada dia rame, apa kata teman kita? Nggak ada lo, nggak rame gitu ya. Ada kamu bikin rusuh, itu beda lagi ya. Ada dia, di mana ada dia bikin rusuh. Imamnya nggak nyaman, kita duduk nggak nyaman ya. Ya sudah terusin ya. Kalau itu beda lagi, ya, itu terlalu berbakat gitu ya.
Jika ini terjadi, maka perlu yang disebut dengan ijtima, majelis zikr. Para sahabat itu mereka punya hari-hari khusus untuk ketemu Nabi. Sekedar church ya, ngecas isi kolbunya. Kenapa? Memandang Nabi sekali saja itu sudah bikin seger kolbu. Gimana kalau mandang Nabi berkali-kali? Beda kalau mandang saya ya. Bapak langsung batuk, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Sedang khutbah Jumat berlangsung, ada makmum yang terlambat sholat tahiyat atau dengerin gitu ya. Kalau masih khutbah pertama maka dianjurkan sholat, tapi kalau khutbah kedua nggak boleh sholat, nanti ketinggalan dia. Namun ada beberapa orang salah baca kitab kuning. Kalau imam sudah naik maka wajib denger, dia nggak dapat hadis. Ada orang Nabi lagi khutbah, dia langsung duduk, Nabi bilang as-shalaita, kamu sudah sholat rakaataini khafifatain, 2 rakaat? Nabi bilang belum. Ya, sholli rakaatain khafifatain, sholat 2 rakaat yang ringan, jangan dicoba pakai surat Qaf 3 halaman ya. Ini udah jelas masuk masjid, di sini udah ada tradisinya. Apa tradisinya? Pakai, udah tinggal 1 menit, bacanya apa? Al-Qari'ah ya. Habislah waktu 7 menit ya. Imamnya nggak nyaman, ada yang kebelet, aduh gimana nih ya. Jadi lihat kondisinya. Yang sahih hadisnya kalau masih khutbah pertama boleh. Mengqadha salat wajib yang tertinggal di masa lalu. Ini udah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nanti silakan dilihat di kajian-kajian kita sebelumnya. Amalan sunat dapatkah menghapus dosa akibat kesalahan salat wajib? Bukan menghapus, menambal. Bahkan bukan salat sunat. Ketika kita selesai assalamualaikum, yang kita baca alhamdulillah atau astagfirullah. Nabi mengajarkan istighfar atau alhamdulillah? Istighfar. Kenapa? Untuk nambal tadi lagi sujud ingat selain Allah. Waktu lagi ruku melihat celana, wih keren juga celanaku jingkrang ya. Sunnah. Kata yang celananya di bawah mata kaki, lebih keren aku lah. Bagi yang hari raya ini ibu-ibu nih pakai mukena bagus, pas sujud ngeliatin ya, maka makruh kalau ada mukena terlalu banyak itunya itu ya, motif-motifnya itu bikin cowok-cowok bermotif nanti ke dia ya. Hati-hati. Jadi amalan seperti istighfar bisa nambah ya insya Allah. Bagaimana cara mendapatkan istiqomah pada amal terutama zikrullah? Jika belum bisa istiqomah, mendekatlah ke orang istiqomah. Maka mendekat kepada dia, kita akan terbawa istiqomah. Udah enggak istiqomah, temannya orang yang enggak istiqomah, ustadznya tidak istiqomah. Ustadznya witir enggak jalan, berguru ke orang tak berwitir. Gimana mau sholat witir istiqomah? Kalau mau istiqomah sholat witir, berguru ke orang yang sholat witir. Kalau mau tahajudnya istiqomah, berguru ke orang tahajud. Kalau mau zikirnya istiqomah, berguru ke orang yang zikirnya istiqomah. Udah malam. Pemuda Al-Kahfi dalam surah Al-Kahfi 18 ayat 18. Nah, ya, di surah Al-Kahfi ada tentang qalbu ya, itu ayatnya berat itu ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, itu ya, an dzikrina. Coba dicek, benar enggak itu? Kita dulu ngafalin ayat nggak ngafalin nomor soalnya. Sampai hari ini ngafalin hadis nggak tahu nomornya. Nggak bisa ngomong kiri kanan atas, nggak pernah ngaji begitu. Ya, itu khasnya Ustadz Adi Hidayat itu ya. Allah kasih kecerdasan luar biasa ke beliau. Kita diajarin baca teksnya udah hafalin gitu dong. Ada jemaah nggak hormat ke kita, nggak apa-apa. Tapi dia bilang, kalau anda nggak tahu bilang aja nggak tahu. Ya saya kan udah jawab, hadisnya A. Kitab saya nggak ada nomornya pak.
Itu kitabnya Ustaz Al-Naf, kita kajian Sahih Bukhari nggak ada nomornya. Terus dia bilang, ente aja nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya sudah, ya salam, fa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Bener. Itu tentang ini. Mungkin bukan yang itu ya. Ayat 28 kayaknya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti orang yang kalbunya lalai dari ingat Allah. Ya. Kalau 18-19 tentang Hud ya, tentang cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa dan si Fata, Al-Fata pemuda temannya di Musa. Ini pertanyaannya pakai bahasa Arab nih. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Allahumma anta salam wa salam. Zikir nafas tapi merokok. Loh, maksudnya apa ini? Zikir nafas tapi merokok. Dalam keadaan merokok. Oh gitu. Zikir nafas lain, rokok lain hukumnya ya. Oke. Jadi kan setiap sholat ini kadang-kadang imam baca zikir Allah. Saya tanyakan itu, apa benar seperti itu pada zikir la ilaha illallah? Ya. Yang kedua, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ada hadis yang sahih itu kan waalaikumsalam. Tapi dalam kebanyakan orang Indonesia ini dalam kitab Yasin itu ada yang ya. Allah mantasalam kesalam itu ya. Apakah itu tidak menyalahi? Oke. Ya. Yang ketiga itu zikir tapi merokok. Ada orang mengajarkan zikir nafas dalam setiap waktu. Tapi dia merokok. Okay. Bagaimana seorang berzikir tapi dia merokok? Baik. Kita menyatu itu. Ya. Pertanyaannya borong ini. Baik, yang pertama di hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih, afdalul dzikri la ilaha illallah. Ulama kita sering baca surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah annahu la ilaha. Jadi itu tambahan ulama. Selama tidak diyakini itu sebagai ayat tapi gabungan, maka tidak masalah. Jadi afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha boleh. Atau kalau saya lebih senang baca afdalul dzikri la ilaha karena hadisnya begitu, atau fa'lam annahu la ilaha illallah, digabung sesekali boleh. Jadi begitu ya. Jadi dua-duanya boleh. Terus yang benar itu di hadis Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya rabbal jalali wal ikram. Gitu hadisnya di Bukhari, di Muslim. Siapa yang menambahkan ini? Apakah yang menambahkannya lebih bid'ah? Apakah dia merasa lebih pintar dari Nabi? Kan gitu. Kan mazhab Baperian begitu. Ditambah dikit aja muncul pertanyaan, kamu lebih pintar dari Nabi? Nah, nggak begitu. Itu mazhab Baperiun namanya. Baper. Kita cek ke ulama salafus saleh sahabat Nabi. Kalau baca labbaik Allah bacanya gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Terus innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semoga yang baca nanti umroh sesegera mungkin. Amin. Yang nggak baca ya salam. Ibnu Umar menambahkan wahdahu la syarika, ditambahkan ke belakang. Apakah tambahan Ibnu Umar itu bid'ah? Apakah Ibnu Umar merasa lebih pintar dari Rasulullah? Enggak, Ibnu Umar merasa ingin memantapkan lagi. Nabi kalimat begitu sudah ngefek ke kalbunya. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya belum selevel Nabi. Maka ditambahkan. Apakah dia seorang pebid'ah? Tidak. Maka ziyadah, tambahan-tambahan begini sudah ada zaman salafnya sahabat. Bukan bid'ah. Jangankan itu di luar sholat. Ini kan luar sholat ya Allah mantasalam. Di dalam sholat ada hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan bahwa para sahabat, cuma lafaz yang ini, kalau yang kasus yang ini adanya di Bukhari, ada di Muslim, ada di Nasai. Nabi waktu sholatnya memandang ada dua riwayat, 12 malaikat naik berebut membawa satu kalimat. Di riwayat kedua 40 malaikat berebut bawa satu kalimat. Akhirnya selesai sholat Nabi bukan istighfar, Nabi nanya,
Man minkum, siapa yang baca Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Yang Nabi ajarkan apa? Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wal ard sampai akhir yang kita sudah hafal. Akhirnya semua orang diam. Ya, pada takut disebut ahli bid'ah. Tapi kemudian ada yang ngaku juga ketika Nabi nanya, "Ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasul. Itu ditambah dalam salat atau di luar salat? Ya. Bacaan ini bagian dari Quran atau bacaan zikir? Kalau Quran boleh ditambah nggak? Nggak boleh. Misalnya gini, kan ada orang baca laqad ja'akum, terus fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Dia jadi imam diganti faqul hasbunallah. Dirubah ayat itu boleh nggak boleh? Nggak boleh. Kalau doa boleh, kalau zikir boleh. Maka Nabi mengatakan inni ra'aitu, aku melihat isnata asyrata malakan ya isnata asyrata malakan yatabadarunahu. Mereka berebut untuk membawanya ke langit. Berarti secara hukum fikih dan riwayat hadis tambahan itu boleh. Namun kalau saya lebih senang tidak nambah, maka ba'da salat saya bacanya cuma Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya rabb dzal jalali wal ikram. Namun kalau di masjid yang biasa pakai itu ya kita bertasamuh ya. Bertasamuh nggak apa-apa, ada kok imamnya yang menyuruh, yang membolehkan. Terakhir zikir dia ngajarkan zikir tiap nafas tapi merokok. Nah, ini kita pisahkan. Merokok hukumnya apa? Rokok itu tidak ada di Quran, tapi ada indikasi di Quran. Apa ayatnya? Wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Kita udah cek fatwa Mesir, fatwa MUI, fatwa Saudi, semuanya pakai ayat itu. Tapi saya baca sampai 70 kali, nggak ada kalimat rokok di situ. Jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Ada rokok nggak? Nggak. Namun dokter bilang rokok itu bisa membinasakan. Nah, ini namanya istinbat. Kalau dokter cerita ke ulama, ulama bilang, oh kalau gitu haram dong. Maka pengharaman rokok bagi yang mengharamkannya tidak dengan dalil qat'i, dalilnya zonni ijtihadi. Apa arti zonni ijtihadi? Berdasarkan asumsi yang kuat, penelitian yang mantap, dan ijtihad. Kalau ijtihad pasti ada yang nggak sepakat. Khamar ada yang nggak sepakat kalau itu haram. Ada yang bilang nggak, menurut saya khamar itu halal, kafir. Ada yang bilang menurut saya babi itu kalau sudah dihilangin cacing-cacing pitanya halal, kafir. Kafir langsung. Ya, tapi kalau ini karena tidak ada di Quran, sampai kiamat kita akan berdebat. Namun biar aman gimana? Cari yang paling ketat. Yang paling ketat itu untuk biar gak binasa, merokok atau tidak merokok? Nggak usah merokok. Saya dulu merokok juga Pak. Nggak bisa berhenti kata orang. Kalau udah ngumpul curi-curi. Ya, gimana berhentinya? Nggak pakai teori-teori. Nazar, tahu nazar? Saya bernazar ya Allah tidak mau merokok lagi. Udah berhenti sampai sekarang. Nggak usah pakai teori-teori, pakai terapi nazari. Gitu aja. Jadi yang mau berhenti merokok nazar aja Pak. Insya Allah langsung berhenti itu. Besok langsung berhenti. Ya Allah sebutkan, aku bernazar dengan namamu untuk tidak merokok, pasti berhenti besok. Kecuali dia khianat kepada Allah. Ya. Maka kalau ketemu ada orang ngajar zikir terus dia ngerokok, kalau nggak seneng cari aja guru yang nggak merokok. Banyak kok guru kita ahli zikir nggak merokok. Saya punya guru yang merokok, punya guru yang tidak merokok. Kalau giliran nyampe ke guru yang nggak merokok, saya pakai ayat itu wala tulku biadikum ila tahlukah dengan ijtihad ini. Tapi kalau ketemu sama yang merokok, kita bilang apa? Yang penting gua dapat ilmunya, ya. Masalah dia ngerokok nggak ngerokok ya sudah, tahan napas aja kita Pak. Dan itu emang butuh kebijaksanaan. Kalau cuma karena merokok kita anti kepada orang, maka banyak ulama yang ilmunya terkubur. Ya, tapi jangan ngerokok ente ya. Ya, kumisnya bukan kumis rokok ya. Oke, masih ada dua. Cukup lah ya. Cukup. 10 menit.
Ini nggak bisa baca saya ini, tapi sedikit. Pak Ustadz, di Quran ada surah Al-Ahzab, ayatnya saya lupa, mengenai jilbab. Kalau dibaca artinya jadi cadar itu wajib, tapi hadis Nabi mengenai jilbab kok beda ya? Ya, di Quran itu kalimatnya dua, jalabib dan khumur, bi khumurihinna. Jalabib di surah Al-Ahzab, khumur di surah An-Nur. Jalabib artinya pakaian yang menutupi tubuh semua. Maka saya juga pakai jalabib, jilbab secara bahasa. Perempuan juga pakai jilbab, tapi bahasa Indonesia ini kan unik. Bahasanya Arab tapi rasanya Indonesia. Contoh halal bihalal. Mana ada bahasa Arab? Ta'ali syekh halal bihalal. Pusing dia, apa tuh halal bihalal? Muhrim. Muhrim itu orang lagi ihram. Kita muhrim, sorry. Kan gitu ya. Nggak boleh nikah gitu. Mahram, bukan muhrim. Macam-macam. Ulama dalam bahasa Indonesia, ulama itu yang ceramah. Padahal ulama dalam bahasa Arab yang takut kepada Allah. Jadi bagaimana cadar? Cadar itu masuk ke ayat itu, jalabib. Karena arti jalabib itu yang menutupi semua tubuh, hatta wajah, sampai ke wajah. Jangan heran di Arab sana, laki-laki kalau musim tertentu pakai tutup semua. Pakai cadar juga. Ntar nanti pakai cadar ya. Pekanbaru unik ya, akhwatnya sudah biasa pakai cadar. Ya, saya baru ingat 2014 di Malaysia, kok perempuan pakai cadar biasa aja, nggak dianggap teroris. Kita dulu bermimpi semoga Indonesia biasa aja. Ternyata tetangganya Malaysia sudah, Pekanbaru ya, semoga nanti nyebar ke sampingnya, kirinya. Biar orang tahu cadar itu justru bawa rahmat, bukan bawa terorisme, nggak ada kaitannya. Masa cadar teroris? Cadar itu bawa bom, bukan bawa tutup hidung. Ya sudah gitu aja ya. Satu lagi, kalau khumur itu yang kita sebut setelah orang pakai baju, terus dia pakai pakaian yang menutupi juyub. Juyub ini diperdebatkan. Apakah juyub itu, mohon maaf, lipatan ketiak atau juyub itu lipatan-lipatan? Semua kan banyak lipatannya. Jangan dibayangin. Ya. Apakah lipatan itu bagian ini, itu yang diperdebatkan. Maka di Mesir ulama perempuannya jilbabnya beda dengan ulama Saudi. Begitu juga di Yordan. Saya punya teman S3 dulu, orang Bahrain orang Qatar ya. Jilbabnya biasa aja kecil, tapi bajunya lebar, bajunya longgar, hitam tiap hari. Jadi dia modelnya 3 aja, hitam, besok hitam lagi, besok hitam lagi. Gak pernah berubah. Nah, karena emang di sono modelnya hitam. Indonesia ini karena banyak warna-warna, ini jadi peradaban. Jadi maka warna hitam bukan syariah. Yang syariah itu satu, nutup aurat. Nutup aurat. Mengenai warna, selama tidak, satu, buka aurat. Hafalkan, tidak buka aurat. Ini bagian terakhir nih ya. Hafalkan, tidak buka aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak transparan, tidak ketat. Tambah 5, tidak menyerupai ritual agama tertentu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Udah itu aja, 5T. Pakaian syar'i apapun modelnya, yang 5 ini sudah, itu sudah disebut syar'i. Tidak mesti ngikutin satu model di Arab sana atau satu model di tanah Melayu. Boleh semuanya. Penutup, apa zikir yang tepat untuk orang yang terkena sihir? Kul. Banyakkan kul a'udzu bil falaq. Kul a'udzu bil falaq itu cepat mentalkan sihir insyaallah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Semoga Allah tutup aib kita. Astaghfirullahalazim ya Allah.